pagi anak untuk farmakognosi dasar. Kali ini Pak Bambang akan menyampaikan sudah mendekati bab 4, sebelumnya simplisia bab 3 untuk farmakognosi dan K3LH. Coba saya sampaikan melalui YouTube dulu hingga berakhir semester pertama, kemudian akan saya lanjutkan untuk pembelajaran dasar-dasar farmasi terkait dengan praktek, pengetahuan, dan praktikum. Anakku sekalian, menginjak pada farmakognosi dasarnya kita sudah mulai ke bab 4. Adapun nama pembelajarannya untuk kompetensinya yang kami miliki memahami simplisia rhizoma. Berikutnya melakukan identifikasi. Kemarin kami sempat mengidentifikasi simplisia yang ada di dapur rumah tangga ibu kalian tuh. Ada berbagai macam simplisia apa aja. Coba sebutkan satu. Rhizoma, ya, kencur, jahe, temulawak, dan seterusnya itu ya. Berikutnya definisi. Rhizoma ini nek wong bahasa Jawa ya akar, cuma ini perbedaannya akar. Orang mengerti akar ya akar serabut sama akar tunggang, tapi ini rhizoma ini ya boleh modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas maupun akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, ini nanti diterangkannya sambil lihat bentuk fisiknya, teksturnya kita tahu ruasnya bagaimana, akarnya bagaimana, tunasnya bagaimana. Ini ada beberapa contoh nih, Curcume, Haineane rhizoma, dan Cypre rhizoma. Ini kamu tanya MM itu apa sih Pak? MM itu Medica Materia Medica Indonesia. Lalu definisi lain dari simplisia rhizoma menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia, simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Ya, itu ada 3, nabati, hewani maupun mineral. Berikutnya ragam rhizoma. Ini ada 15. Nanti saya jabarkannya enggak semua anak-anak, saya pilih beberapa yang populer yang pernah ada dan familiar. Misalkan jahe, kunyit, lengkuas, tempoyak. Ini kan familiar, biasa orang populer dikasih lempuyang aja biar sembuh ya. Ini ada beberapa macam, ini ada 15 semuanya, tapi tidak kami presentasikan ke semua bukan karena apa-apa, selain juga nggak populer, kedua nggak terlalu banyak diuji negarakan. Berikutnya ini yang temu kunci, Boesenbergia rhizoma. Ini dikatakan bahwa temu kunci semua golongan rhizoma. Anak perhatikan keluarganya itu Sinibraceae. Zat berkhasiatnya minyak atsiri, khasiatnya anti diare, pemerian itu ciri khasnya, bau khas aromatik. Bagiannya digunakan kepingan akar, bisa nanti diiris-iris. Temu kunci itu kepingan akar. Kalau ibu membuat sayur bayam pakai temu kunci itu dicuci dulu, langsung dicelupin situ, nggak dikupas-kupas, atau bahasa Jawa mungkin digeprak anak. Nah, aroma dari minyak atsiri ini menyebabkan sayur kunci menjadi enak. Ciri khasnya kalau bayam ada temu kunci. Ini waktu panen dan penyimpanan bisa dibaca sendiri. Perhatikan ya jumlahnya ya, dari beberapa tuh kami ambil cuma beberapa aja. Temu kunci ya, ini populer dan familiar banget, sering ditemui dan disajikan oleh ibu kalian.
Berikutnya temulawak. Ini banyak orang mesti membicarakan temulawak, apalagi momen covid gini. Temulawak, jahe, ya ini semua populer banget loh. Lihat anak-anak keluarganya untuk risoma semua singi berase ya. Penggunaannya selain kolagoga untuk kesehatan hati, liver maksudnya, juga anti untuk sakit perut, bau khas aromatik untuk pemeriannya. Sama seperti sebelumnya, kepingan akar tunggal bagian yang digunakan. Sisanya dibaca sendiri. Temulawak yang pertama temu kunci. Wah, syarat ini syarat dari temulawak yang diekspor yang biasa digunakan untuk hidangan di iklan televisi itu, misalkan minuman atau temulawak dari beberapa sudah muncul, maupun Borobudur maupun air mancur. Ini persyaratan untuk temulawak: warnanya, aromanya, rasa, kelembapannya harus betul-betul diuji klinis. Kalau dari sekian banyak temulawak yang dipanen, jika tidak memenuhi persyaratan ini ya disisihkan, nanti disortir lagi, begitu seterusnya sampai diperoleh. Demikian persyaratan uji klinisnya ya. Dibaca sendiri: penyimpanan, abu, pasir, rasa, aroma, warna. Pasir maksudnya di dalam, setelah dipanen kan banyak pasir, ini tidak lebih dari 1%. Berikutnya kunyit, kunir nih, yang memberikan rasa warna kuning nih. Biasa untuk aroma ditambahi dengan ketumbar untuk bumbu-bumbu ukep itu yang ada di jalan raya untuk jual ayam bebek itu. Ini bumbunya kunyit atau kunir. Dari kata asal tanamannya Curcuma domestica. Loh, lihat anak-anak familinya singi berase ya. Penggunaan karminatif, anti diare, kolagoga, dan alkaloid. Ini kolagoga sama seperti yang sebelumnya untuk liver, karminatif untuk ya karminatif dan anti diare ya. Perhatikan, nanti dihafalkan. Kalau ulangan gini, dibuat kolomnya, ditulis Pak Bambang kunyit atau kunir, nama tanaman asal, kamu langsung sebutnya Curcuma, dibuat kolom ujiannya. Kalau farmakop memang cenderung hafalan anak-anak, nanti kolomnya dari 5 kolom 1 yang terisi, kamu tinggal menghafal, yang 4 kosong itu diisi. Nah, namanya guru ya diacak, enggak terus nama lain kunyit semua, nama lain bukan gitu nanti soalnya. Berikutnya Cypris sama rimpang teki yang biasa tumbuh subur di alang-alang tuh, seperti alang-alang tuh. Ini kecuali ini golongan risoma yang bukan singi berase adalah Cyprase ya. Kalau yang banyak singi berase dari risoma kecuali Cypris, ini Cyprase. Diuretik, memperlancar air kencingnya supaya kalau bengkak karena jantung itu bisa minum rimpang teki ini ya. Rimpang ya namanya, dapat diambil setiap saat dalam wadah tertutup rapat. Ini panenannya. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa, akan saya lanjutkan di video berikutnya karena ini ada 18 slide, ada sekitar 18-20 slide, saya bagi 2. Maka itu anak-anak, ini saya ulang lagi untuk Cyprisoma. Untuk Cyprisoma ini rimpang anak-anak, ini akan dicelup, ini bisa digodok anak-anak. Setelah kamu bersihkan, dengan akarnya diikat untuk diuretik bagi para penyakit metabolisme seperti diabetes, jantung, hipertensi. Ini bisa